Halo, kembali lagi ya sama Bu Yanti. Hari ini kita akan belajar medan dan pembuatan magnet itu seperti apa. Nah, ini medan magnet itu apa sih? Medan magnet itu daerah di sekitar magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Gaya magnet itu tadi apa? Gaya tarik menarik, itu namanya gaya magnet. Nah, medan magnet itu daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet atau gaya tarik menarik. Jadi daerah sekitar magnet yang masih bisa menarik benda. Nah, itu ya medan magnet. Dalam daerah medan magnet inilah, magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda. Jadi kalau terlalu jauh ya nggak akan bisa ketarik bendanya karena di luar medan magnet. Nah, kalau magnet didekatkan dengan ini benda, maka akan tarik menarik karena ada di daerah medan magnet. Ya, kalau jauh di luar medan magnet tidak akan bisa tertarik oleh magnet. Oke. Nah, medan magnet itu tidak bisa terlihat anak-anak. Ya kan, karena benda kasat mata. Ya, medan magnet itu kan kasat mata. Kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang. Tapi kalau kita pengen melihat medan magnet itu ada caranya. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Menggunakan serbuk besi. Nah, besi tapi dalam bentuk serbuk. Nah, serbuk besi kita taruh di sekitar magnet. Maka secara langsung akan membentuk garis gaya magnet seperti ini. Nah, ini adalah serbuk besinya yang banyak banget. Terus kita beri magnet. Nah, langsung semuanya akan menempel. Dan nempelnya itu pada kutub-kutubnya ya, karena gaya magnet itu paling besar ada di kutub-kutubnya. Paling lemah di mana? Di tengah, ya kan. Nah, maka mereka langsung menuju ke kutub-kutubnya. Kalau digambar seperti ini. Ini ada magnet batang, S itu south, N itu north bahasa Inggris ya. South selatan, north itu utara. Nah, ini ya, perhatikan dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Perhatikan gambarnya. Ini kalau digambar seperti ini. Nah, besok kalau keluar ujian tahu ya, ini gambar medan magnet itu dari kutub utara menuju kutub selatan. Diingat-ingat, oke? Logam baja itu dapat dibuat magnet. Nah, logam apa saja yang dapat dibuat oleh magnet? Ada dua, yaitu besi dan baja ya. Nah, apa sih perbedaannya besi dan baja, Bu Yanti? Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau besi itu mudah dibuat magnet, mudah, tapi sifat kemagnetannya akan cepat hilang. Kalau baja itu sulit dibuat magnet, tapi sifat kemagnetannya tahan lama. Nah, sekarang ini bentuknya, kalau besi itu tipis seperti ini, tapi kalau baja tebal kayak gini ya. Besi ini besi murni, besi, tapi kalau yang namanya baja itu besi dicampur dengan logam-logam yang lain seperti fosfor, seperti karbon, seperti mangaan. Nah, itu sudah dicampur menjadi baja. Jadi lebih kuat ya. Jadi baja itu adalah buatan ya. Logam buatan dan dia kuat sekali. Di dalam baja ini ada besinya loh ya. Besi dicampur dengan logam-logam yang lain menjadi baja. Tapi kalau besi ini murni. Nah, besi ini mudah berkarat. Kalau kena air atau kelembaban terus dicampur dengan oksigen yang bebas, dia akan mudah berkarat. Itu ya. Nah, ini pembuatan magnet ini benar-benar diperhatikan, fokus, karena ini sering keluar di soal ujian ya. Dan ada pasti ada satu soal. Yang pertama adalah gosokan. Nah, pembuatan magnet yang pertama gosokan. Caranya ya menggosokkan magnet pada benda magnetis. Magnetnya ini kita pakai yang magnet batang. Benda magnetisnya adalah besi ya.
gosokan dilakukan searah. Ingat ya, harus searah. Kalau beda arah gimana Bu? Sreng, nggak akan jadi. Jadi cuma searah. Sir, searah tuh gini ya. Sir, gitu aja. Kalau berbeda arah tidak akan jadi magnet. Oke? Menggunakan kutub yang sama. Kutubnya nggak boleh ganti-ganti. Kalau kamu mau kutub pakai kutub U ya U terus, S ya S terus, nggak boleh ganti-ganti. Oke? Seperti ini cara gosoknya. Shred digosok terus, shred. Nanti lama-lama si besi ini akan dapat menarik benda magnetis lain seperti peniti, seperti jarum. Nah, itu dapat ditarik oleh si besi ini karena besi ini sudah mempunyai sifat kemagnetan dari gosokan magnet batang, ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah induksi. Caranya bagaimana? Benda magnetis didekatkan dengan magnet. Nah, ini magnetnya. Ini magnet dan ini adalah benda magnetisnya, batang besi. Nah, batang besi kita dekatkan dengan magnet, ya. Nanti si batang besi ini akan dapat menarik benda magnetis lainnya. Contohnya paku kecil. Nah, paku kecil, peniti, jarum bisa ketarik. Selama magnet ini dekat dengan batang besi. Bisa dekat, bisa nempel ya. Boleh dekat, boleh nempel. Tetapi kalau nanti magnet ini dilepas atau dijauhkan dari batang besi, maka batang besi ini sifat kemagnetannya akan hilang dan dia tidak akan bisa menarik benda magnetis lagi. Paku kecil ini akan lepas ya, karena sifat kemagnetan batang besi hilang. Kok bisa hilang? Lah karena magnetnya sudah dijauhkan. Tapi kalau magnetnya didekatkan lagi, batang besi mempunyai sifat kemagnetan lagi. Inilah yang disebut induksi ya. Sekarang yang ketiga adalah dialiri listrik. Namanya elektromagnet. Magnet yang dibuat dengan cara dialiri listrik namanya elektromagnet. Caranya melilitkan kabel ke benda magnetis. Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik lainnya. Boleh kabel, boleh kawat ya. Semakin banyak kabel yang dililitkan, semakin banyak kawat yang dililitkan, maka akan banyak listrik yang mengalir ke besi tersebut dan akan sifat kemagnetannya akan semakin kuat. Semakin jarang lilitannya akan semakin sedikit sifat kemagnetannya ya. Nih seperti ini. Oke. Ini paku besinya benda magnetis, ini kabel dililitkan dan ini adalah sumber listriknya. Oke. Nah, elektromagnet digunakan pada apa? Yang pertama pada telepon, di sini tuh pakai magnet, elektromagnet. Kemudian pakai crane, pada crane ini untuk ngambili benda magnetis, ini ada magnetnya. Kemudian pada pengeras suara ini ya, yang bunder-bundernya ini dalamnya ada magnetnya. Kemudian yang di sini alat ultrasonografi atau alat USG untuk melihat kondisi janin pada ibu hamil. Selain melihat janin juga bisa melihat kondisi di dalam lambung maupun di usus atau di rahim juga ada apa di situ ya. Jadi bisa melihat kista, bisa melihat penyakit yang lainnya. Jadi selain ibu hamil juga orang lain bisa menggunakan USG jika dibutuhkan. Oke, terima kasih anak-anak telah memperhatikan penjelasan dari Bu Yanti. Sampai ketemu di video berikutnya.